wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, selalu ibu ingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Semoga virus corona segera berlalu dari bumi kita dan kita dapat belajar bertatap muka kembali di sekolah. Oke, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan hewan, ya, tentang perkembangbiakan hewan. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, ya. Siapa di rumahnya yang punya hewan peliharaan? Siapa? Oh iya, pasti kalian semua punya hewan yang kalian sayangi dan kalian pelihara. Waktu Zoom ibu juga dengar Pika di rumahnya ada suara burung, ya. Waktu video call Eris, ya, ada didampingi dengan kucingnya. Nah, ibu tahu Nabila punya kelinci, ya, Ratu punya ikan, Ahmad punya kucing juga, ya, dan yang lain. Nanti kita bisa bercerita tentang hewan peliharaan lewat WA. Ya, baik, hari ini ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan melalui PPT. Ya, kalian amati, dengarkan penjelasan ibu, dicatat poin-poin yang pentingnya. Dan juga hari ini kita akan belajar tentang membuat plastisin, ya, dari tepung terigu. Oke, kalian simak penjelasan ibu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kita mulai perkembangbiakan hewan, ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Oke, perkembangbiakan hewan terdiri atas 2, generatif, kawin, dan vegetatif tak kawin. Generatif kawin terdiri atas 3, yaitu ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, vegetatif tak kawin terdiri atas 3 juga, tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Kita bahas perkembangbiakan generatif yang pertama, yaitu ovipar. Embrio baru tumbuh di dalam telur induknya. Ciri-ciri dari ovipar adalah tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, dan mengerami telurnya. Contohnya bebek, burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, dan penguin. Oke. Yang berikutnya adalah vivipar. Vivipar adalah embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Jadi vivipar ini melahirkan. Ciri-cirinya: 1. Mempunyai daun telinga, 2. Memiliki kelenjar susu, 3. Mengalami masa mengandung kehamilan, 4. Embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta, tali pusar, 5. Embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk, 6. Tubuh ditumbuhi rambut. Kira-kira apa ya contoh hewan vivipar yang melahirkan? Coba. Iya, benar. Oke, salah satu contohnya adalah
ini ya, unta ya, kalian bisa lihat unta di Ragunan ya. Contoh lainnya adalah lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar, embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna. Kemudian dikeluarkan melalui melahirkan. Jadi dua ya, dia bertelur dan melahirkan. Apa ya ciri-cirinya ovovivipar? Nah, kita lihat ciri-ciri ovovivipar. Induk betina bertelur tetapi telurnya tidak dikeluarkan, masih dalam perut induknya. Cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur dan embrio sempurna menetas dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Contoh dari ovovivipar adalah ya, ular kobra, ikan hiu, kuda laut. Nah ya, ini anak buaya. Nah ini adalah contoh lagi apa nak? Iya, pinter. Ini adalah kadal. Lanjut. Perkembangbiakan aktif terdiri ada 3 tadi ya. Yang pertama tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contohnya hidra, ubur-ubur, anemon laut. Ya, ini ibu kasih contoh gambar dari hidra. Ya, gambar dari hidra, satu individu ya, ketika ada bagian tubuh induknya menonjol, nah ketika agak besar dia akan berpisah menjadi individu baru. Oke, kalian jelas ya. Selanjutnya membelah diri. Nah, membelah diri. Nah, ya, ini gambar apa ini nih? Ya, ini adalah gambar amuba. Ya, gambar amuba. Proses pembelahan bakteri satu sel bakteri dengan satu inti. Nah, inti mulai membelah, ya, inti menjadi 2, sel kemudian membelah, sel hampir terbelah, sel akan menjadi 2, sel bakteri menjadi 2 bakteri. Jadi perkembangbiakannya dengan membelah diri. Ya, contoh semua hewan bersel satu seperti amuba, bakteri. Ya, ini yang ibu tampilkan adalah contoh dari amuba. Ya, selanjutnya ya, ini perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Wah, udah ada gambarnya ini ya. Gambar apa ya? Nah, kita bahas dulu ya. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Prosesnya induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya cacing pipih, ya, cacing pita, bintang laut. Nih contohnya ya. Ketika satu individu dia memotong bagian-bagian tubuhnya, nih kepala, badan, dan buntut. Kepalanya akan membentuk individu baru, badannya akan membentuk individu baru, dan buntutnya juga akan membentuk individu baru. Jadi dari satu individu bisa menjadi 3 individu baru. Ya, itu perkembangbiak secara fragmentasi. Oke, selanjutnya ya ada satu lagi nih yang ibu akan bahas, yaitu parthenogenesis. Ya, ini buat ilmu pengetahuan kalian saja ya. Parthenogenesis adalah proses berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel jantan. Ya, contohnya komodo, kutu air, semut, tawon. Nah, ibu kasih contoh. Gambar apa ini? Apa nak?
Iya, komodo. Nah, nih ibu kasih satu lagi ya. Apa nih, Nak? Ini adalah, iya benar, ini adalah tawon atau lebah ya. Komodo, kutu air, kutu daun semut berkembang biak dengan partenogenesis. Oke, sekian pembahasan dari ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya kembali ke ibu guru melalui telepon atau WA. Ya kan anak, setelah kalian mengamati penjelasan ibu tentang perkembangbiakan hewan, tugas kalian hari ini adalah kalian boleh berdua atau bertiga dengan temannya ya, berdiskusi melalui video call ya Nak ya. Berdiskusi membuat peta pikiran perkembangbiakan hewan ya, nanti LKS-nya akan ibu share. Tugas berikutnya adalah kalian mengerjakan soal individu, tidak banyak ya Nak, 5 soal pilihan ganda. Dan selanjutnya untuk SBDP kalian membuat plastisin. Ibu sudah bagikan cara membuat plastisin ya. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Kalian buat plastisin dengan tepung terigu. Setelah jadi kalian bentuk menjadi patung sesuai yang kalian inginkan. Oke, ibu tunggu hasil tugas-tugasnya dipoto ya, lalu dikirim japri ke WA ibu sebelum jam 12 ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.